Smelter baru PT Freeport Indonesia Gresik, Jawa Timur terbakar. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini. Kebakaran hebat terjadi di unit asam sulfat smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di kawasan ekonomi khusus Gresik, Jawa Timur. Tim gabungan pemadam kebakaran dari pemerintah Kabupaten Gresik dan tim tanggap darurat PT Freeport bergerak cepat ke lokasi untuk menangani kebakaran. Kebakaran yang terjadi pada pukul 17.45 waktu Indonesia Barat ini akhirnya bisa dikendalikan pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Seluruh karyawan telah dipastikan aman dan tidak ada cedera yang dilaporkan. PT Freeport Indonesia akan melakukan asesmen dari kerusakan yang terjadi dan evaluasi terkait penyebab utama kebakaran. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras mengakibatkan banjir di sejumlah daerah di sepanjang kemarin hingga pagi tadi di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Banjir setinggi 75 cm masuk permukiman sejak dini hari. Sementara di Batam, Kepulauan Riau, banjir mencapai 2 meter. Kawasan langganan banjir Kampung Melayu, Jakarta Timur kembali terendam pagi tadi. Hujan deras di wilayah Hulu Bogor Senin malam mengakibatkan Sungai Ciliwung meluap dan melimpas ke permukiman. Banjir setinggi 75 cm mulai masuk ke puluhan rumah warga dini hari. Karena sudah terbiasa, warga tidak mengungsi. Para ibu menggendong anak mereka melewati banjir menuju sekolah. Banjir besar juga merendam sejumlah kecamatan di Batam sepanjang Senin kemarin. Bahkan di Kecamatan Sagulung ketinggian air mencapai 2 meter. Air bah datang tiba-tiba, warga tidak sempat selamatkan barang berharga. Selain curah hujan tinggi, banjir sulit surut karena permukiman dikelilingi timbunan material pembangunan industri. Sepanjang tahun ini, banjir sudah terjadi lebih dari 30 kali, tapi belum ada solusi konkret dari pemerintah setempat. Sementara itu di Aceh Selatan, banjir akibat luapan Sungai Lai Soraya makin meluas, melumpuhkan akses jalan Aceh Sumatera Utara. Ketinggian banjir sekitar 1 meter dan ratusan kendaraan terjebak kemacetan panjang. Selain memutus akses jalan, banjir juga merendam permukiman. Warga dievakuasi menggunakan perahu karet. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, meski hanya berdurasi sekitar 15 menit, hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Kecamatan Depok dan Kalasan. Puluhan pohon tumbang dan sebagian diantaranya menimpa rumah, serta belasan baliho dan papan reklame juga rusak berat. Hujan deras disertai angin kencang menerjang tenda para UMKM di lapangan Karanganom, Klaten, Jawa Tengah yang tengah berlangsung acara. Angin kencang juga memporak-porandakan dagangan hingga atap seng tenda milik para pedagang kaki lima. Tiang listrik PLN yang berada di Jalan DPU Penggung Jati Anom Desa Troso roboh akibat tertimpa seng ukuran besar. Sejumlah rumah warga di 7 desa di Kecamatan Karanganom juga rusak tertimpa pohon tumbang. Hujan deras disertai angin kencang juga melanda wilayah Kabupaten Sleman, menyebabkan puluhan pohon tumbang hingga menimpa rumah di kawasan Wido Martani, Purwo Martani, dan Mino Martani. Petugas gabungan dibantu relawan dan warga berupaya memotong pohon yang tumbang agar lebih mudah dibersihkan. Di wilayah Sambego, 3 gerobak dagangan dan 1 mobil niaga tertimpa pohon. Puluhan baliho dan papan reklame di Jalan Jogja Solo juga rusak. Hingga saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sleman dan Daerah Istimewa Yogyakarta masih mengumpulkan data kerusakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah calon Gubernur Maluku Utara Benny Laus disemayamkan di Rumah Duka dan Krematorium Sentosa RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Jenazah Benny Laus dimakamkan hari ini.
Pasca tiba di Jakarta, jenazah calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos, masih akan disemayamkan di Rumah Duka Sentosa, RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Prosesi pemakaman rencananya akan dilaksanakan pada hari ini di pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Sejumlah karangan bunga memenuhi halaman ruangan Rumah Duka Sentosa. Selain itu, sejumlah pejabat dan tokoh publik pun turut menyampaikan rasa belasungkawa. Benny Laos dinilai sebagai seorang tokoh yang ingin menciptakan perdamaian dan keadilan bagi rakyat. Nah, saya tahu Pak Benny itu menghasilkan sesuatu yang menjadi cita-cita bangsa ini, yaitu kemajemukan, persaudaraan, pluralisme itu. Jadi Pak Benny adalah contoh dari warga negara yang bahkan menginginkan setiap warga negara punya hak yang sama terhadap keadilan sosial, terhadap kebahagiaan. Dan saya mendukung Pak Benny waktu dia bilang, saya mau nyalon jadi gubernur. Dia bilang, saya minoritas. Saya bilang, saya nggak peduli siapa yang minoritas ini. Saya hanya peduli mereka yang menginginkan ada perdamaian di Indonesia, ada kesetaraan di dalam mewujudkan cita-cita masing-masing. Nah, karena itu kemajemukan menjadi dasar kenapa kita mesti mendukung orang semacam Benny Laos itu. Jadi Benny Laos, pergilah dengan tenang. Semua hal yang baik yang kamu tinggalkan di Morotai akan jadi contoh bahwa pemimpin itu harus dimulai dengan kepercayaan diri. Dan kepercayaan diri itu hanya disebut kepercayaan politik kalau dia menghasilkan keadilan. Benny berupaya untuk menghasilkan keadilan. Dalam proses itu dia tewas. Dan kita ingat bahwa peristiwa semacam ini adalah peristiwa untuk mengingatkan bahwa seorang pemimpin, calon pemimpin bertanggung jawab dan dia memilih untuk bahkan membuka pintu bagi kaum minoritas untuk bertanding secara fair dalam politik Indonesia. Tuh. Jadi Ben, sama jalan, gue tetap bersahabat dengan lu dan keluarga lu. Diketahui Cagup Maluku Utara Benny Laos meninggal usai speedboat yang ditumpanginya meledak dan terbakar di Pelabuhan Bobong, Maluku Utara pada Sabtu lalu. Tim Liputan News melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden terpilih Prabowo Subianto hari ini mengundang sejumlah tokoh ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Menurut informasi, tokoh yang dipanggil hari ini merupakan calon wakil menteri dan calon kepala badan. Sejumlah tokoh terlihat mulai berdatangan di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan siang tadi. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, calon wakil menteri dan kepala badan yang dipanggil hari ini sebagian besar berasal dari kalangan profesional. Namun demikian, dirinya tidak mengetahui berapa banyak calon wamen dan kepala badan yang dipanggil hari ini. Dirinya juga tidak mengetahui tokoh yang dipanggil ini akan mengisi pos-pos di kementerian mana. Hari ini kita ada mengundang calon-calon wamen dan calon-calon kepala badan. Nah, jadi kalau dilihat nanti agak banyak itu dari calon-calon wamen dan calon kepala badan yang kemudian dinominasikan untuk nanti kemudian diambil pertimbangan oleh Pak Prabowo. Kemudian. Berapa banyak Pak? Saya belum hitung berapa banyaknya, tapi nanti karena ada di satu kementerian yang nominasinya 2, ada yang 1, ada yang lebih dari 1 banyak gitu. Pak Dasko, ada info nih, benar nggak para menteri setelah dilantik akan diajak ke Akmil Magelang untuk... Jadi nanti itu acara-acara selanjutnya setelah pelantikan nanti akan disampaikan kepada media. Sampai saat ini itu acara-acara setelah pelantikan baru akan disusun demikian. 2 calon menteri yang diundang hari ini siapa? Kenapa? 2 calon menteri yang Iya, nanti lihat aja. Bang, ya, okay. Kemarin apa betul ada ketua MA juga saat ke Kertanegara? Saya nggak lihat ya, kemarin itu saya nggak lihat. Kemarin banyak yang ngomong ada, tapi saya nggak lihat dan kita nggak ada atau jadwal pengundangan. Kalau yang Hambalang besok gimana? Ya nanti baru difikskan lagi hari ini, mungkin setelah selesai ini baru nanti kita kasih tahu kepada media. Demikian. Bang, calon wamen sama kepala lembaga yang datang hari ini banyak dari profesional juga Bang yang datang? Banyak dari profesional. Jadi memang usulan dari parpol, baik menteri maupun kepala badan maupun wamen itu lebih banyak dari profesional. Pemirsa, usai memanggil para calon menteri Senin kemarin, Presiden terpilih Prabowo Subianto melanjutkan memanggil para calon wakil menteri pada hari ini.
Mereka yang digadang-gadang bakal menduduki posisi calon wakil menteri, yakni politikus PAN Bima Arya, politikus Partai Gerindra Dhanil Anzar Simanjuntak, politikus Partai Gelora Fahri Hamzah, dan politikus PSI Isyana Bagus Oka. Mereka berdatangan sejak siang untuk bertemu Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang... Beliau mempercayai saya, beliau memanggil saya, Pak Prabowo, dan ya ditanyanya apakah siap membantu kabinet beliau, dan insya Allah. Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi saya sama ada beberapa senior-senior juga, jadi memang hari ini saya dipanggil sama Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo, untuk membantu beliau pastinya untuk membantu negara dalam bidang yang saya kuasai. Pastinya kisaran karena saya pengusaha, generasi muda, kira-kira pekerja seni, dan juga kreatif, ya kurang lebih itulah. Tapi nanti selebihnya biar Bapak Presiden terpilih yang mengumumkannya. Terima kasih. Jadi belum tahu nih, jadi belum tahu nih, Yang jelas bukan wakil menteri. Jadi Bapak perintahkan untuk lebih banyak fokus di bidang moderasi, toleransi, dan semacamnya. Jadi walaupun kita berangkat masuk ke beliau bersama-sama, tetapi dengan tugas bidang masing-masing. Dan juga bukan dalam bentuk badan ya Pak ya. Tapi yang jelas ada amanah Presiden yang kemudian saya diperintahkan untuk lebih fokus kepada masalah toleransi dan moderasi. Ya, tadi saya dipanggil sama Pak Prabowo, saya diminta untuk membantu di kabinetnya beliau, dan sesuai dengan bidangnya, ya saya sebagai Menteri Hukum ya. Saya sebagai atlet, di mananya nanti arahan dari beliau aja. Saya nggak tahu deh, nanti beliau yang paham di mana, dan saya pasti akan ikut. Tadi pertanyaan Pak Prabowo atau diskusi dari Pak Prabowo? Pertanyaan Pak Prabowo atau diskusi Pak Prabowo? Diskusi aja, siap membantu beliau, ditempatkan dimanapun saya siap. Nanti beliau yang akan mengumumkan sendiri. Beliau ada pesan-pesan khusus PR tentang olahraga atau gimana? Ya untuk ditingkatkan lagi prestasi olahraga. Itu. Berarti khusus Kemenpora ya? Saya kan nggak tahu juga dari mananya. Nanti kan bisa semua orang kan bisa meningkatkan olahraga juga kan dengan yang lain. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan semua tokoh yang datang ke rumahnya menyatakan bersedia menjadi bagian dari pemerintahannya. Saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah semuanya menyatakan sanggup. Saya memberi beberapa penekanan kira-kira ya arah kebijakan kita. Secara garis besar saya puas ya, dan suasana sangat baik. Semuanya mengerti bahwa kita harus bekerja dengan baik, bekerja dengan keras, bekerja sebagai tim dalam suasana dunia penuh ketidakpastian. Kita benar-benar harus bekerja dengan teamwork yang sangat baik. Pemirsa, jelang pelantikan Presiden, Prabowo Subianto memanggil puluhan tokoh dari berbagai latar belakang ke Kertanegara, Jakarta Selatan. Tokoh-tokoh ini diproyeksikan akan mengisi posisi menteri dan kepala lembaga di pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut kita simak nama-nama calon menteri yang dipanggil Prabowo. Jelang pelantikan Presiden, Prabowo Subianto memanggil puluhan tokoh dari berbagai latar belakang ke Kertanegara, Jakarta Selatan. Tokoh-tokoh ini diproyeksikan akan mengisi posisi menteri dan kepala lembaga di pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut nama-nama calon menteri yang dipanggil Prabowo.
Di antaranya Prasetyo Hadi, Ketua DPP Gerindra, Sugiono, Waketum Gerindra, Widianti Putri Wardana, pengusaha, Natalius Pigai, Komnas HAM 2012-2017. Yandri Susanto, Waketum PAN, Fadlizon, Waketum Gerindra, Nusron Wahid, politikus Golkar, Saifullah Yusuf, Sekjen PBNU atau Mensos 2024, Maurar Sirait, politikus Gerindra, Abdul Qadir Karding, politikus PKB, Wi Haji, Waketum Golkar, Teguh Rifki Harsya, Sekjen Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, Ketum Demokrat, Arifatul Khairi Fauzi, Muslimat NU, Tito Karnavian, Mendagri 2019-2024, Zulkifli Hasan, Ketua PAN atau Mendak 2022-2024, Satrio Sumantri Brojonegoro, Akademisi, Yasyarli, Akademisi, Yusril Iza Mahendra, Pakar Hukum Tata Negara, Bahlil Lahadalia, Ketum Golkar, Abdul Mukti, Sekum PP Muhammadiyah, Muhaimin Iskandar, Ketum PKB, Agus Andrianto, Wakapolri sekarang, Raja Juli Antoni, Sekjen DPP PSI atau Wamen ATR 2022-2024. Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian 2019-2024. Pratikno, Mensesnek 2014-2024. Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan 2020-2024. Ripka Haluk, PJ Gubernur Papua. Rahmat Pabudi, Pakar Pangan Komisaris Nusantara Sawit. M. Iftitah Sulaiman, politikus Demokrat. Maman Abdurrahman, politikus Golkar. Hanif Faisal Nurofik, Dirjen Planologi KLHK. Sultan Bahtiar Najamuddin, Ketua DPD RI. Nasaruddin Umar, Imam Besar Istiqlal. Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian 2014-2019 dan 2023-2024. Erick Thohir, Menteri BUMN 2019-2024. Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo, Menpora 2023-2024. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan 2020-2024. Budi Santoso, Sekjen Kemendak. Raden Dodi Priyono, Pejabat Kemen PUPR. Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian 2019-2024. Dudi Purwagandi, CEO Maskapai John Lynn Charter atau Komisaris PLN. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan 2016-2024. Veronica Tan, Ketua YKI Jakarta. Mutia Hafid, politikus Golkar. Supratman Andi Aktas, Menkumham 2024. Rosan Peruslani, Menteri Investasi 2024. Doni Ermawan, Sekjen Kemhan. Muhammad Herindra, Wamenhan 2020-2024. Pemirsa, jelang pelantikan Presiden Indonesia terpilih, Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh yang akan menjadi menteri dalam kabinetnya ke kediamannya di Jalan Kertanegara Senin kemarin. Tentunya yang menarik perhatian adalah kehadiran beberapa tokoh wanita terpilih yang memenuhi panggilan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sosok tokoh wanita pertama adalah Sekretaris Pengurus Pusat Nahdlatul Ulama, Arifah Khairi Fauzi yang nampak hadir di Kertanegara kemarin siang. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kan tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu, sedikit aja Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya Pak Bowonya. Selain Arifah Khairi Fauzi, nampak pula sosok pengusaha muda Widianti Putri Wardana yang turut hadir ke kediaman Prabowo di Kertanegara. Tokoh wanita yang ketiga adalah PJ Gubernur Papua Tengah, Ripka Haluk, yang mengaku siap mengemban tugas yang diberikan kepada dirinya oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pak Prabowo pesan apa aja kepada Ibu? Oh iya, pertama Ibu menyampaikan terima kasih untuk kepercayaan dari Bapak Prabowo kepada saya untuk membantu beserta di dalam kabinet beliau. Rencananya mengisi kabinet apa, mengisi menteri apa? Spesifiknya belum bisa kami sampaikan nanti setelah diumumkan. Menjelang malam, kehadiran Veronica Tan ke kediaman Kertanegara turut menjadi sorotan.
Mantan istri Basuki Cahayapurnama ini menyampaikan kesiapannya untuk membantu masyarakat secara bersama-sama. Saya baru dipanggil, Bu tolong lihat kamera. Ya. Kamera Bu. Hari ini saya baru dipanggil oleh Pak Teddy untuk bertemu dengan Pak Presiden, Pak Prabowo. Ya, semoga saya bisa melayani masyarakat untuk kedepannya. Tapi untuk semuanya saya masih menunggu Pak Presiden yang mengumumkan. Tidak hanya Veronika Tan, hadir pula Ketua Komisi 1 DPR RI, Mutia Hafid, yang tiba di kediaman Kertanegara pada Senin malam. Tadi saya diundang setengah jam lalu, jadi baru banget diundangnya, kemudian datang dan diskusi sedikit terkait tugas-tugas yang memang sudah menjadi bidang saya. Itu saja mungkin beliau mengajak kemudian memperkuat tim beliau. Selain keempat calon menteri perempuan yang sudah dipanggil, kedatangan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Rumah Kartanegara semakin menegaskan bahwa dirinya diminta kembali menjadi Menteri Keuangan. Pemirsa, selain tokoh wanita, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh baru dari berbagai latar belakang ke Kertanegara, Jakarta Selatan. Tokoh-tokoh ini diproyeksikan akan mengisi posisi menteri dan kepala lembaga di pemerintahan Prabowo Gibran. Jelang pelantikan Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Pemanggilan sejumlah tokoh ini nantinya akan diproyeksikan akan menempati posisi menteri dan kepala lembaga di pemerintahan Prabowo Gibran. Ada yang menarik karena terdapat sejumlah tokoh pendatang baru yang sebelumnya belum pernah menduduki posisi menteri atau kepala negara dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Di antaranya Pegiat HAM Natalius Pigai, Waketum Partai Gerindra Fadlizon, Ketum PKB Mohaimin Iskandar, dan pakar hukum tata negara dan sekaligus politikus PBB Yusril Ihza Mahendra. Usai bertemu dengan Prabowo, Yusril mengatakan pertemuannya sangat singkat karena keduanya sudah lama saling mengenal. Sementara Natalius Pigai menyatakan ia paling sering dipanggil oleh Prabowo. Jadi sekarang ini ditarik ke atas, jadi ada Menko yang menangani masalah hukum dan HAM itu, yang tugas-tugasnya nanti akan mencakup juga selain Kementerian Hukum dan HAM, tapi juga ada kementerian lain, lembaga-lembaga lain yang internal pemerintah, ya, imigrasi yang juga akan keluar dari Kementerian Hukum dan HAM, dan kemudian lembaga pemasyarakatan juga akan keluar dari di bawah koordinasi dari Kemenko Hukum dan HAM. Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu? Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit yang selalu dipanggil. Biasanya yang diobrolkan soal hal apa sih Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang benar nggak Bang jadi Menteri HAM? Saya tidak punya kewenangan untuk bicara itu. Tapi kalau dijadikan sebagai Menteri HAM siap saja? Saya tidak punya kewenangan menjawab. Selain itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga memanggil sejumlah tokoh baru lainnya seperti politikus Partai Gerindra Marwar Al-Sirait, politikus Golkar Nusron Wahid dan Maman Abdurrahman, Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, dan Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, jajaran Menteri di Kabinet Indonesia Maju Joko Widodo Maruf Amin masih memiliki daya pikat bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Setidaknya ada 15 nama menteri dan wakil menteri yang dipanggil ke kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Menteri dan wakil menteri dari Kabinet Indonesia Maju hadir di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Kedatangan mereka dikabarkan terkait dengan posisi di Kabinet Prabowo Gibran. Para menteri Kabinet Jokowi yang hadir antara lain Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Sosial Saiful Yusuf atau Gus Ipul, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Menteri KKP Wahyu Trenggono.
Sementara itu, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku bersyukur dan merasa terhormat bisa bergabung di kabinet Prabowo Gibran. Saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk, yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia juga dipanggil Prabowo ke Rumah Kertanegara untuk berbincang-bincang. Diskusinya bahas apa sih, Pak? Ya, bahas banyak hal menyangkut dengan urusan bagaimana kedaulatan terhadap sumber kekayaan kita. Ya biasa, seperti biasa ya. Gitu ya. Nanti aja, nanti diumumkan oleh Bapak Presiden. Ya, tidak jauh-jauh dari apa yang sudah saya lakukan selama hampir 5 tahun ini ya. Prabowo juga memanggil Menteri BUMN Erick Thohir, Menpora Dito Aryo Tejo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemanggilan calon menteri juga menyasar petinggi partai pengusung Prabowo Gibran, mulai dari Wakil Ketua Umum PAN hingga politisi Partai Golkar dan Partai Demokrat. Sejumlah tokoh partai politik sejak kemarin mulai berdatangan ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Salah satunya politisi Partai Gerindra, Fadlizon, yang dipanggil ke Rumah Kertanegara. Fadlizon mengaku berbicara dengan Prabowo terkait kebudayaan Indonesia. Ya, saya diminta oleh beliau untuk membantu. Nanti kita lihatlah nanti di tanggal 20 ya. Ya, tentu yang terkait juga dengan apa yang selama ini saya lakukan dan saya punya passion gitu. Sementara dari Partai Gerindra, Marwarar Sirait Senin sore juga memenuhi panggilan ke Rumah Kertanegara. Ya, penting doakan kami sehat, ya, tetap rendah hati dan bisa bekerja sama dengan seluruh stakeholder, ya, bupati, wali kota, gubernur, dan kementerian lainnya, teman-teman TNI Polri. Tidak hanya Partai Gerindra, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto juga mendapatkan undangan ke kediaman Prabowo Subianto. Saya diminta untuk membantu beliau di kabinet yang akan dibentuk oleh beliau nanti, dan saya bilang saya siap demi bangsa dan negara. Panggilan ini cukup sangat mulia dan saya siap terima arahan dari Pak Presiden yang akan dilantik. Politisi PAN ini menyebut menyerahkan penempatan dan keputusan sebagai hak Presiden terpilih Prabowo Subianto. Selanjutnya juga ada politisi Partai Golkar Nusron Wahid dan Maman Abdurrahman yang disebut akan mengisi posisi menteri. Untuk membantu beliau di dalam menaikkan ekonomi masyarakat yang kita ketahui bahwa sekarang 92% data Kementerian Keuangan penyerapan tenaga kerja itu diwakilkan 92% dari sektor UMKM. Artinya apa? Dan 8%-nya dari industri besar. Artinya ada harapan besar dari Prabowo kepada saya. Selanjutnya, Prabowo Subianto juga memanggil politisi Partai Demokrat Muhammad Iftitah. Dirinya mengaku diminta untuk membantu kabinet pemerintahannya selama 5 tahun ke depan untuk membangun Indonesia Timur. Tetapi beliau mengatakan, saya percayakan kepada kamu, tolong kamu rancang program-program ke depan. Saya yakin kamu bisa nanti bekerja sama dengan kementerian-kementerian lainnya. Kabinet Prabowo Gibran sebelumnya disebut akan diisi oleh berbagai latar belakang kalangan, tidak hanya dari elit partai, tapi juga dari tokoh nasional yang diharap dapat mempercepat pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, yang dia tengah berbahagia usai istrinya Erina Gudono melahirkan anak pertamanya. Kaisang dengan bangga dan bahagia mengumumkan putri kecil mereka lahir dalam keadaan sehat.
Kabar bahagia datang dari keluarga Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Pasangan ini baru saja menyambut kelahiran putri pertama mereka yang lahir pada Selasa 15 Oktober 2024 di RSU Bunda Jakarta. Proses persalinan Erina dilakukan secara sesar pada pukul 7:02 pagi waktu Indonesia Barat. Cucu ke-6 dari Presiden Joko Widodo ini lahir dengan berat 3,4 kg. Kaisang dan Erina memberi nama putrinya Bebinga Sang Tansahayu. Nama ini diambil dari bahasa Jawa yang dirangkai oleh Erina. Alhamdulillah hari ini tanggal 15 Oktober 2024 telah lahir anak kami, saya dengan Erina, dengan selamat dan sehat sekali. Alhamdulillah semuanya sehat. Dan kami juga sudah memberikan namanya Bebinga Sang Tansahayu, dengan Tansahayu disambung kayak Tansahayu gitu. Panggilannya siapa? Nanti menyesuaikan. Artinya apa mas? Maknanya apa mas? Bebinga itu yang membuat bahagia. Sang Tansahayu itu dialah yang selalu cantik dalam tutur kata, paras, semuanya lah. Udah ya. Terinspirasi dari bahasa mana sih mas ini? Terinspirasi dari bahasa Jawa. Seluruh keluarga berbahagia dengan kelahiran putri pertama Kaisang dan Erina. Iriana Jokowi mendampingi proses persalinan Erina. Sementara Presiden Jokowi yang tengah bertugas di Aceh akan langsung menjenguk cucunya. Dari Jakarta, Kiselia Nurrahma, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Anda kembali di Sindo Malam. Pemirsa, rencana pemerintahan baru mendorong program makan bergizi gratis dipastikan akan memerlukan anggaran besar setiap harinya. Kepala Badan Gizi Nasional memastikan program tersebut akan menggerakkan ekonomi pedesaan sebagai bagian rantai pasok bahan baku ke depannya. Program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto diproyeksikan membutuhkan anggaran sekitar 800 hingga 1,2 triliun rupiah setiap harinya. Dalam sebuah seminar, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa program ini akan menjangkau 82,9 juta penerima di seluruh Indonesia. Jika telah berjalan penuh, maka setidaknya program ini membutuhkan total pengeluaran sebesar 400 triliun rupiah per tahun. Sehingga setiap harinya diperkirakan akan membutuhkan anggaran 1,2 triliun. Dadan menyebut sekitar 75% dari 1,2 triliun atau sekitar 800 miliar rupiah diperlukan untuk kebutuhan biaya bahan baku yaitu hasil pertanian. Dengan besarnya anggaran tersebut, Dadan memastikan ekonomi pedesaan akan semakin bergerak. Ini adalah uang yang tidak sedikit, 1,2 triliun setiap hari Badan Gizi akan keluarkan untuk investasi SDM masa depan. Ya, dan 75% dari 1,2 itu untuk intervensi makanan bergizi. Dan Ibu Bapak harus tahu, 75% dari 1,2 itu kurang lebih 8 triliun. 800 miliar setiap hari. Dan 85% dari uang yang di-spending untuk intervensi itu untuk membeli produk-produk pertanian, untuk membeli bahan baku. Rencananya pemerintah akan mulai menerapkan program makan gizi secara bertahap. Nantinya program ini akan mencukupi kebutuhan nutrisi jutaan siswa PAUD hingga SMA di berbagai daerah. Sementara itu, pemirsa, kalangan ekonom meminta pemerintah baru diharapkan mampu memaksimalkan program makan bergizi dengan kecukupan nutrien yang diperlukan jutaan siswa saat ini. Direktur Program Indef Asia Makfiruha Rahbini menyebut kualitas makanan hingga budaya lokal harus menjadi pertimbangan khusus yang wajib dikawal pemerintah.
Kebutuhan gizi nasional akan menentukan kualitas SDM generasi muda di masa datang. Untuk itu, Esyara Bini menekankan bahwa keberhasilan penyediaan makan bergizi akan ditentukan oleh kualitas pangan yang disediakan. Indef juga meminta pemerintah turut memastikan kecukupan makro dan mikronutrien makan dapat dijaga sehingga kualitas makanan tersebut dapat memberi nutrisi yang cukup pada anak-anak. Yang bergizi ini salah satunya apa yang perlu ya, penting sebenarnya bukan masalah tadi ya bagaimana nabati atau kemudian hewani. Yang menjadi penting adalah komponen dari mikronutriens dan makronutriens yang harus tercukupi gitu. Dari mana sumber dan asalnya, yang ini yang harus perlu disampaikan atau perlu digarisbawahi agar pemerintah ke depan juga perlu melihat bahwa local sources dari atau kebiasaan dari masyarakat lokal. Kita ke informasi selanjutnya, Indonesia dan Korea Selatan resmi menekan kontrak perdagangan senilai 4,6 triliun rupiah. Perdagangan tersebut mencakup pembelian produk makanan dan minuman, rempah-rempah, produk kosmetik hingga kelapa sawit. Dalam gelaran Trade Expo Indonesia 2024, Indonesia secara resmi menandatangani kesepakatan perdagangan dengan Korea Selatan. Dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding antara Indonesia dan Korea Selatan, disepakati perdagangan senilai 296 juta dolar Amerika atau sekitar 4,6 triliun rupiah. Teken kontrak perdagangan tersebut disepakati sejumlah pelaku usaha Indonesia dan Korea Selatan sepakat perdagangan pembelian produk makanan dan minuman, rempah-rempah, jasa kesehatan, wood pellet, produk kimia, produk kosmetik, makanan laut beku, kelapa sawit, batu bara, sabun hingga investasi di Indonesia. Kuasa usaha ad interim Indonesia Seoul, Zelda Wulan Kartika, menegaskan kerjasama pelaku usaha kedua negara ini semakin memperkuat implementasi kemitraan perdagangan yang tertuang di Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership atau CEPA dengan total kesepakatan penandatanganan 12 kontrak dagang dan investasi. Di sisi lain, Indonesia dan Korea Selatan juga menandatangani kerjasama di bidang pengembangan talent di industri webtoon sebesar 10 juta dolar Amerika atau sekitar 155 miliar rupiah melalui kerangka investasi. Kerjasama perdagangan dengan Korea Selatan dan beberapa negara merupakan upaya strategis Indonesia dalam memperluas pasar ekspor di sejumlah negara maju. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa dengan kerjasama perdagangan produk Indonesia akan semakin bersaing di pasar global. Untuk itu, potensi Trade Expo yang bernilai puluhan triliunan rupiah ini harus terus dimaksimalkan di masa mendatang. Mendak juga mencatat total transaksi prospektif barang dan jasa maupun investasi dalam ajang Trade Expo 2024 tercatat sebesar 22,73 miliar dolar Amerika Serikat atau melampaui target awal sebesar 15 miliar dolar. Adapun capaian transaksi, total transaksi prospektif barang dan jasa maupun investasi tercatat totalnya sebesar 22,73 miliar US dollar. Alhamdulillah. Dengan rincian transaksi barang dan jasa senilai 19,69 miliar US dollar, transaksi investasi senilai 3,4 miliar dolar. Capaian ini melebihi lebih sedikit, banyak juga, bukan sedikit, lebih banyak karena kita target pada waktu kemarin adalah 15 miliar dolar. Jadi 15 target tercapai 22,73. Alhamdulillah. Mari kita terus mendukung pertumbuhan perekonomian dengan terus bekerja sama dan meningkatkan kolaborasi yang sudah terjalin dengan baik untuk ekspor non-migas Indonesia. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mencopot Budi Gunawan dari jabatannya sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Selanjutnya, Presiden Jokowi mencalonkan Wakil Menteri Pertahanan Letjen Purnawirawan Muhammad Herindra sebagai pengganti Budi Gunawan.
Pergantian pucuk pimpinan BIN disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani saat rapat paripurna penetapan dan pengesahan alat kelengkapan Dewan 2024-2029 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan mengungkapkan pimpinan DPR telah menerima surat Presiden tertanggal 10 Oktober 2024 terkait usulan calon kepala BIN baru pengganti kepala BIN saat ini Budi Gunawan. Karena alat kelengkapan Dewan belum terbentuk, Puan menyatakan pimpinan DPR RI dan fraksi menyepakati membentukkan tim khusus untuk menindaklanjuti surat tersebut. Lejen Purnawirawan Herindra dijadwalkan akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Herindra akan menggantikan Budi Gunawan yang telah menjabat sebagai kepala BIN sejak 2016 lalu. Jadi sudah diusulkan satu nama dari Presiden Jokowi, surpres pergantian kepala BIN atas nama Pak Herindra yang insya Allah akan dilaksanakan fit and propernya atau pertimbangan dari DPR-nya itu insya Allah besok pagi di DPR. Pemirsa, 14 WNI yang dievakuasi dari Lebanon tiba di tanah air. Saat ini masih ada 85 WNI yang bertahan di Lebanon karena sebagian menikah dengan warga Lebanon. Kementerian Luar Negeri kembali memfasilitasi kepulangan repatriasi WNI dari Lebanon ke Indonesia karena peningkatan serangan Israel ke Lebanon. 14 WNI yang tergabung dalam gelombang ke-6 tiba di Indonesia Kamis malam melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan keadaan sehat dan selamat. Mereka merupakan pelajar dan pekerja migran yang telah tinggal 2-3 tahun di Lebanon. Mereka dijemput kantor penghubung daerah provinsi untuk mengantarkan kembali ke daerah asal. Yang di hotel ini dari WNI-nya berapa banyak sih? 2 orang aja. Oh, 2 orang sama. Ya, boleh. Sama hotel yang saya kerja di Lebanon dah hampir 2 tahun. Memilih untuk evakuasi karena situasi sudah makin gawat di sana. Dah dekat sama saya tinggal. Ledakan bomnya dah sering kedengaran hampir tiap 30 menit. Adalah Beirut, Jeddah, Dubai, dan kemudian dibawa ke Jakarta. Kini warga negara Indonesia yang masih bertahan di Lebanon sebanyak 85 orang dengan alasan tidak bisa meninggalkan keluarga, mengingat banyak WNI yang menikah dengan warga asli Lebanon. Namun pihak Kementerian Luar Negeri akan terus membuka komunikasi bagi para WNI yang berupaya pulang ke tanah air. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan.